Maka kembali bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di saham Hoki ya, atau Buyung Putra Sembada Tbk. Di sini kita lihat dulu ada disebutkan presiden direkturnya yaitu Suka King Bujung. Nah ini kemudian ada direkturnya yaitu Mulyati. Untuk makan tahu mereka ada di PT Buyung Putra Sembada, tepatnya di Pulau Gadung ya, Pulau Gadung Cipinang, Pasar Induk Cipinang. Nah untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia satuan penuh. Nah satuan penuh tapi bentuk itu dia rupiah. Kasan banknya ini kita lihat di sini. Ini dari 4 miliaran menjadi 10 miliaran. Kemudian piutang usaha menurun. Oke, persediaan dia meningkat sekitar 100 miliaran. Nah ini cukup bagus, persediaan meningkat 100 miliaran. Total aset lancahnya dari 637 miliaran menjadi 773 miliaran. Nah ini berarti dia ada peningkatan sekitar 100 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini, ini beban emisi saham. Nah, ini sekarang pun ada juga nih beban emisi saham. Total asetnya ini dari 1 triliunan sekarang menjadi 1,1 triliunan. Nah ini kemarin mereka kan asetnya mencapai 1 triliunan, sekarang sudah menjadi 1,1 triliunan. Untuk yang utang usahanya kita lihat di sini, pinjaman bank jangka pendek dia meningkat. Oke. Nah, ini utang usaha pihak ketiga dia utang manajer investasi ternyata ada juga ya. Nah ini angka juga. Total hutangnya dari 384 miliaran menjadi 500 miliaran. Berarti dia meningkat sekitar 120 miliaran. Nah, dia meningkat sekitar 120 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat apakah peningkatan ekuitas ada sebanyak itu atau enggak. Nah, ternyata peningkatan ekuitas itu hanya sekitar 10 miliaran. Nah, ini angka ini ya. Berarti hutangnya itu meningkat lebih besar. Dan kalau kita lihat di sini, invest 10 miliaran ditambah persediaan 100 miliaran. Berarti sebenarnya dia persediaan walaupun meningkat itu termasuk sama-sama aja ya. Biasanya dia karena ada hutang juga. Ini pendapatan dia meningkat, labanya dari rugi 7 miliaran menjadi untung 23 miliaran. Nah itu karena peningkatan pendapatannya. Kalau kita di sini ini bunga pun meningkat. Total labanya dari rugi 13 miliaran sekarang menjadi untung 19 miliaran. Walaupun begitu, ternyata hutangnya itu dia malah meningkat. Nah ini berarti kita tahu sendiri. Ini labanya pemilihan entitas induk dari minus 12 miliaran menjadi untung 20 miliaran. Sebenarnya kalau kayak gini ya, itu kemungkinan besar karena penjualnya itu bertambah, makanya hutangnya itu terpaksa bertambah untuk menambah persediaan. Tapi kita gak bisa pastikan juga. Kalau seperti ini kita perlu lihat beberapa kuartal lagi ya, agar lebih pastinya. Jadi kita nggak bisa terperangkap gitu ya, karena kita perlu tahu sebenarnya hutangnya itu memang produktif atau enggak. Jangan-jangan nanti dia tambah hutang agar bisa terlihat ada laba juga gitu ya. Ini kita lihat di sini. Oh, persentase income pun bertambah nih ya. Jadi sebenarnya kalau saham Hoki ini kita perlu tarik panjang ya, perlu tarik seperti 5 tahun atau 6 tahun, 10 tahun gitu ya, untuk melihat sebenarnya kinerja itu terus meningkat atau enggak. Ini kas tambengnya kita lihat di sini. Kas di tangan dari 1,6 miliaran sekarang menjadi 1,7 miliaran. Kemudian yang di bank ini ada peningkatan di mana dari 4 miliaran sekarang menjadi 10 miliaran. Nah, ini meningkat kurang lebih sekitar 5 miliaran ya. Yang kita lihat di sini. Ini Bank OCBC dari gak ada sekarang menjadi ada.
Kemudian ini ada portofolio efek, aset keuangan yang dihukum nanti nilai wajar. Ini ada efek ekuitas juga, dia meningkat dari 271 miliaran menjadi 300-an miliaran. Nah, di sini kita bisa lihat saham-sahamnya itu apa aja. Ada saham Budi, ada saham BNLF, ada saham Kedawung. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi, sebenarnya laporan keuangan itu kita bisa lihat lebih detail tentang sebuah perusahaan dan atau kita tertarik ya untuk ikuti investasinya ya. Ini ada dikatakan mereka beli berapa, kemudian nilai wajar sekarang berapa gitu-gitu ya. Piutang usaha kita lihat di sini. Ini ada pihak ketiga, ada pihak berelasi dan lain-lain. Tapi yang pihak berelasi agak dikit sih, pihak ketiga agak banyak. Dan sekarang ini kayak hutangnya ini agak mulai sedikit macet ya. Walaupun sebenarnya ini tergolong agak lancar juga ya, karena gak gitu besar yang lebih dari 3 bulan, tetapi dia sedikit meningkat. Ini biaya angkut dan lain-lain, ini persediaan. Nah, ini sebenarnya persediaannya dia meningkat, tetapi kalau hutangnya meningkat kan sama aja ya. Perusahaan itu kalau dia bergerak di bidang seperti barang dan jasa, perdagangan atau gimana gitu, dia agak sulit loh. Maksudnya kalau dia bisa menurunkan hutangnya dalam proporsi yang normal, di bawah ekuitas atau gimana, itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi kalau misalnya mereka walaupun mencetak keuntungan, tetapi mereka dalam jangka waktu lama tidak bisa menurunkan hutangnya, malahan terus bertambah, itu adalah menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa bisa begitu? Kalau memang terus untung, mengapa hutangnya terus bertambah? Dan kalau hutangnya terus bertambah, itu produktif gak? Kalau produktif ya oke, kalau enggak ya tahu-tahu sendiri ya. Berarti dia hanya gali lubang tutup lubang gitu ya. Jadi utang itu penting juga untuk dilihat. Karena ada bangunan, nah ini dia. Pinjaman bank jangka pendek, ada ke BCA juga. Tapi saya kalau mau bilang pinjaman ya, kayaknya bank BCA ini bunganya dari beberapa bank yang kami lihat kayaknya agak sedikit lebih tinggi daripada beberapa bank lainnya. Jangan kalau kita bilang kan pinjaman itu kalau kita udah kayak gimana, kayak terdesak atau kayak urgent, biasanya mereka kan nggak gitu peduli lagi ya, bunganya beda tipis mereka ambil aja ya. Yang penting dapat pinjaman. Ini pemegang sahamnya kita lihat PT Buyung Investama Gemilang. Nah, ini berarti sama orang sendiri juga ya, PT Buyung juga. Nah, ini tetapi setidaknya ada peningkatan lah untuk yang apa ya, presidennya dan lainnya, manajemennya. Ini ada dividen tunai, kemudian penjualan netonya. Penjualan beras kita lihat dari 800 miliaran menjadi 1 triliunan. Nah, ini ada reto atau potong gak gitu banyak sih. Ini saya pemakai listrik ini sama dengan kemarin. Kemarin kayaknya dulu gak ada ya. Sekarang udah ada. Total penjualan netonya dari 800 miliaran menjadi 1 triliunan. Nah, itu lebih banyak karena penjualan beras sedang meningkat. Tapi bagaimanapun kalau kita lihat, saya penjualan beras selalu meningkat ya, karena harganya itu selalu naik. Nah, jadi kita gak bisa bilang kuantitinya itu berapa, kita karena gak ada disebutkan ya, kecuali ini cuma disebutkan nilainya, jadi otomatis selalu bertambah. Kami kayak gitu ya, karena harga beras seharusnya selalu bertambah sih. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang dia kayak perusahaan air minum dan lain, itu kan harganya gak gitu bisa bertambah ya. Tapi kalau beras setahu kami itu terus bertambah. Jadi penjualan bisa terlihat terus meningkat. Walaupun keuntungannya itu marginnya hanya itu aja. Nah, itu yang perlu kita ketahui.
keamanan dan perizinan, beban bunga kita lihat pinjaman bank jangka pendek. Bank Sentral Asia 7 miliaran menjadi 14 miliaran. Nah, ini berarti mereka cukup banyak dipinjam dari Bank BCA. Sewa mesin pembangkit listrik. Nah, ini kan sama aja sewa mesin pembangkit listrik. Di industri ini, industri yang dia meningkat. Ini kenapa bisa meningkat? Nah, industri ini industri apa ya? Industri lainnya katanya ini industri lainnya, informasi segmen. Maka itu saya kami sekian, terima kasih, saya prestasi.